Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Marfiah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu di SD Negeri 1 Karangnangka, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kasmina SPD SD, lalu Kepala SD Negeri 1 Karangnangka, yang kami hormati para peserta diseminasi budaya positif. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta ridhonya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Dan salawat serta salam tak lupa selalu senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga telah kita mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin. Bapak Ibu, pada acara diseminasi budaya positif dengan tema penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara diseminasi. Acara yang ketiga acara inti diseminasi dan acara yang keempat penutup. Ya, untuk mengawali acara yang pertama yaitu pembukaan, langsung saja deh. Mari kita buka acara diseminasi pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus pembukaan acara diseminasi. Kepada Ibu Kasminah SPD SD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati, marilah
kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa melaksanakan kegiatan di ruang kelas 5 ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Semoga diberikan kelancaran serta kesuksesan. Amin. Salawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit pesan kepada calon guru penggerak, yaitu Bu Marfiah SPDI. Yang pertama, diharapkan membawa perubahan di sekolah masing-masing dan dapat menggerakkan komunitas belajar untuk rekan-rekan di sekolah kita ini. Bisa mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, bisa membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing, itu terutama di SD Negeri 1 Karangnangka tercinta ini. Bisa menjadi pemimpin pembelajaran sehingga bisa terwujud dengan adanya calon guru penggerak. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak yang kita miliki, sehingga bisa mendorong guru-guru yang lain untuk mengikuti rekan kita Bu Marfiah SPDI. Harapan kita semua ada perubahan pendidikan ke depan bisa diwujudkan dalam aksi nyata oleh rekan-rekan kita calon guru penggerak, sehingga kualitas pendidikan di negara kita, khususnya di SD Negeri 1 Karangnangka, akan lebih baik lagi. Bapak Ibu peserta diseminasi, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, marilah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi dengan tema budaya positif kita buka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Acara yang ketiga yaitu acara inti diseminasi kepada Ibu Marfiah SPDI Ibu. Jadi silahkan. Ya, terima kasih Ibu moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangnangka, Ibu Kasmina SPDSD yang saya hormati, dan kepada rekan-rekan guru SD Negeri 1 Karangnangka beserta staf dan karyawan yang saya hormati pula. Sebelumnya
Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah pada hari ini kita semua diberi nikmat berupa kesehatan sehingga bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Kalimantan. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Amin. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi Allah, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya ucapkan selamat dan ucapan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Kasina SPDSD yang telah memberikan izin dan dukungan yang luar biasa kepada saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih pula kepada rekan-rekan guru semua yang berkenan hadir di acara diseminasi budaya positif yang saya laksanakan pada hari ini, dan ucapan terima kasih pula kepada seluruhnya karena telah membantu proses saya dalam melaksanakan tugas pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu semua, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari yang saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak dari modul 1 ini. Semoga Pak Dinas. Ya, sebelum acara diseminasi kita ikuti, saya meminta ini karena ini jamnya sudah agak siang panjenengan juga sudah mungkin lelah habis mengajar anak-anak didik kita, kita relax dulu ya. Seperti tema kita pada hari ini yaitu budaya positif. Jadi ini nanti saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk memunculkan aura positifnya ya. Monggo saya berdiri semua Bu. Ya, untuk yang bisa berpasangan berhadapan, saling berhadapan dengan temannya, oke? Nah, silakan panjenengan lemparkan senyum terindahnya kepada rekan ya, pertama tipis, lama-lama menjadi tertawa, ya Bu. Ya, ya, dari sini menjadi tertawa. Insya Allah nanti akan membangkitkan aura positif kita, ya, untuk memfokuskan kita nanti kegiatan diseminasi pada hari ini. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih, silakan dibawa untuk kembali. Ya. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan atau mengikuti acara diseminasi yang akan kita jalankan nanti sampai ke depan, sebelumnya saya akan membuat kesepakatan bersama di dalam diseminasi ini ya. Ini hanya untuk pematik saja, nanti panjenengan bisa menambahkan lah ya. Nanti kita sepakati bersama untuk jalannya proses diseminasi hari ini. Coba untuk yang pertama, menghargai siapapun. Maksudnya kita saling menghargai antar sesama peserta diseminasi, kemudian menjadi pendengar yang baik, yaitu ketika ada yang berbicara, maka kita menjadi mendengarkan dengan baik. Kemudian HP di silent, ya. Kecuali kalau misalnya ada yang telepon yang penting, boleh untuk menerima. Kemudian berpakaian yang rapi dan sopan, boleh makan dan minum dengan tenang, boleh. Ya. Monggo kalau ada yang menambahi untuk kesempatan kita pada hari ini. Cukup. Ya, cukup. Oke, next. Ya. Baik Bapak Ibu semua, bahwa seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ya, konsep inti itu ada 6 konsep yang nanti saya akan jelaskan ke depan seterusnya ini. Konsep positif yang pertama adalah disiplin positif. Ya, budaya positif ada konsep inti, ada 6 konsep, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi,
Dan yang keenam, segitiga restitusi. Monggo, Pak Dimas. Nah, untuk konsep budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Pastinya Bapak Ibu semua sudah tahu lah ya disiplin. Kata disiplin itu apa? Dan kalau di sini yang kita mau bahas adalah disiplin positif. Monggo barangkali ada yang bisa menjelaskan apa itu disiplin positif di antara ini. Monggo, kayak Pak Dimas dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi Bu Marfi menanyakan apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Jadi menurut saya disiplin positif itu adalah bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk dapat dan bisa membentuk jiwa anak atau diri anak itu mempunyai rasa disiplin dari dalam diri sendiri, tanpa adanya itu dorongan, tanpa adanya paksaan ataupun hadiah. Jadi kita harus berpikir bagaimana sih anak itu punya sikap disiplin dari dalam hati. Jadi seperti itu. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Dimas. Luar biasa. Jawabannya Pak Dimas sudah mewakili dari makna disiplin positif. Ya, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Monggo Pak Dimas sebutkan. Iya, jadi disiplin positif tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Dimas. Disiplin positif juga merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, kayaknya ini Bapak Ibu itu sudah tidak asing lagi dengan nilai kebajikan, deh. Ada nilai-nilai kebajikan universal yang biasa kita terapkan di sekolah kita, yaitu ada banyak sebenarnya nilai kebajikan universal. Nilai yang universal itu sangat banyak. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan, menyebutkan beberapa nilai-nilai kebajikan. Monggo di antara kalian semua ada yang mau, ya Bu Sri, monggo Bu Sri. Terima kasih sudah membantu. Nilai kebajikan menurut saya contohnya tentang toleransi dengan sesama teman atau sesama guru. Yang kedua, empati. Yang ketiga adalah keadilan. Menurut saya itu. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, jadi disiplin positif memang nanti diterapkan sebagai bentuk untuk mengajarkan anak itu menjadi anak yang bertanggung jawab. Jadi anak itu ketika dia sudah memiliki disiplin positif dalam dirinya, harapannya anak itu sudah sewajarnya menyadari bahwa setiap tindakannya itu sudah memang menjadi tanggung jawabnya. Jadi anak itu bisa mempertanggungjawabkan. Ya, untuk disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi misalkan contohnya, anak-anak didik kita itu kan setiap hari berangkat sekolah. Kalau anak-anak itu sudah ada motivasi dalam diri, itu artinya anak itu berangkat sekolah tanpa adanya paksaan. Anak-anak itu pasti sudah menyadari bahwa sekolah adalah bagian dari kewajibannya, ya. Jadi tanpa harus ada paksaan atau mungkin hukuman atau perintah atau mungkin imbalan. Kalau anak-anak belum bisa menjalankan tindakannya, tapi karena mungkin masih tergantung oleh orang tua, misalkan berangkat sekolah mau tapi kalau samanya akeh gitu misalkan dia, itu berarti anak itu belum memiliki disiplin positif dalam dirinya karena belum ada motivasi internalnya, hanya karena ada semacam imbalan jadi anak itu mau berangkat sekolah. Insya Allah untuk anak didik kita semuanya sudah memiliki motivasi dari dirinya sendiri. Ya, disiplin positif itu mengacu kepada 6 karakter atau 6 karakter dalam dimensi
belajar Pancasila. Ya, ini insya Allah Bapak Ibu semua sudah hafal sekali nih untuk dimensi. Ada 6 dimensi profil belajar Pancasila, diantaranya 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir, nalar kritis. Ya, untuk budaya positif yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, tentunya setiap individu itu memiliki motivasi dalam hidupnya. Okay? Mungkin ada yang bisa menjelaskan motivasi perilaku manusia? Oke, monggo. Motivasi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya memberikan pendapat tentang motivasi. Apa sih itu motivasi? Menurut saya motivasi adalah dorongan yang muncul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih tepuk tangan untuk ya, motivasi adalah dorongan secara sadar dalam diri manusia itu. Jadi motivasi itu ada 2, ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan motivasi dibagi menjadi 2 apa saja itu? Gimana? Ya, menurut saya motivasi itu kan dorongan. Dorongan ada yang dari luar atau motivasi eksternal, dan dorongan dari dalam, motivasi dari dalam atau motivasi internal. Yang dari eksternal bisa dari keluarga, sahabat, teman, dan lain-lain. Sedangkan dorongan internal itu dari dalam diri. Biasanya motivasi yang dari dalam diri ini yang lebih bermakna. Betul sekali, Bu Ina. Terima kasih. Betul sekali, untuk motivasi itu sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu ada motivasi eksternal dan internal. Internal dan eksternal. Motivasi dari diri dan dari luar. Nah, motivasi perilaku menurut William Gosen itu ada 3 motivasi perilaku manusia yang saya pelajari kemarin. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu masuknya motivasi eksternal dari luar. Jadi anak itu ketergantungan, mau melakukan tapi karena mungkin takut. Ya, misalnya gini, anak didik kita mungkin rajin karena di sekolah itu dia takut dengan aturan sekolah yang mungkin jika misalkan anak tidak mengerjakan PR nanti konsekuensinya mendapatkan hukuman misalnya seperti itu. Anak jadi mau rajin mengerjakan tapi karena memang dia ada motivasi atau dorongan dari luar karena dia takut untuk menghindari ketidaknyamanan itu. Ya, kemudian untuk yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu juga termasuk motivasi eksternal, ya eksternal dari luar. Jadi anak itu mau melakukan itu dengan yang pertama ada imbalannya. Kalau tidak ada imbalannya ya nanti berbeda lagi, tidak mau gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ketiga ini adalah termasuk motivasi internal dari diri anak itu sendiri. Jadi anak itu sudah menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah suatu tanggung jawabnya. Jadi kalau sudah memiliki motivasi internal ini, anak itu sudah bisa mempercayai nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak itu menjalannya lebih senang. Jadi tidak ada ketakutan, tidak ada ketergantungan. Ya, untuk budaya positif yang ketiga yaitu keyakinan sekolah dan kelas. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu semua sudah pernah membuat sebuah keyakinan sekolah atau kelas yang biasa Ibu semua menyebutnya itu kesepakatan. Tapi di sini memang keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan seperti itu. Jadi nanti saya minta panjenengan semua, karena saya tahu panjenengan semua di awal tahun pembelajaran sudah membuat kesepakatan di kelas masing-masing,
Jadi memang kita sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan atau kontrak belajar dengan peserta didik. Nah, tujuannya apa? Ketika kita membuat kontrak belajar, nanti setelah disepakati oleh bersama, jadi kita pada saat melaksanakan pembelajaran itu akan lebih mudah, ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang keyakinan sekolah. Seharusnya kalau untuk membuat keyakinan sekolah itu adalah dibuat oleh dua belah pihak, ya, tidak hanya sepihak. Misalkan panjenengan hanya yang membuat, tahu-tahu sudah jadi, kemudian anak harus mengikuti kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh panjenengan. Sebenarnya kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu harus dibuat berdasarkan ide-ide atau gagasan antara murid dan guru. Dan itu disepakati oleh bersama. Jadi ketika peserta didik sudah menyetujui kesepakatan itu, ketika anak didik melanggar aturan yang sudah ditetapkan, kita tidak menanyakan saja, kita menanyakan keyakinan itu yang sudah dibuat. Jadi ketika keyakinan sudah disepakati bersama, insya Allah untuk menjalankannya itu akan lebih mudah lagi, ya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas, ya, guru di situ berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tidak hanya sepihak. Kalau bisa membuat kesepakatan, libatkan murid, tawarkan apakah disetujui kesepakatan itu. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu pernyataan-pernyataannya biasanya berisi nilai-nilai kebajikan atau dengan kata-kata yang mudah dihafal oleh anak. Jadi tidak perlu yang konyol, tapi anak malah tidak bisa menghafal. Kemudian dan menggunakan kalimat positif. Jadi ketika membuat keyakinan kelas hindari kalimat-kalimat negatif, ya. Mas? Ya, ini adalah contoh, ya, hanya contoh keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas 6 SD Negeri 1 Kalangan 4. Jadi ini isinya simpel tapi anak mudah mengingatnya. Contohnya hadir tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, berdoa sebelum dan sudah belajar, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi, belajar dengan bersungguh-sungguh. Ini juga sama, bertanggung jawab, mengerjakan tugas. Biasanya kalau untuk anak 4, 5, 6 sudah kelas atas itu mungkin dengan kalimat yang agak panjang sudah tidak apa-apa. Tapi kalau untuk kelas 1, 2, 3 mungkin bisa dipilih kalimat yang lebih pendek dan mudah diingat, gitu, ya. Ibu semua, nanti kita akan praktek membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas yang sudah panjenengan buat di rumah, nanti ditulis di post-it dan ditempel sesuai dengan yang sesuai di papan plano, ya, sesuai kelas masing-masing. Tidak perlu panjang lebar, semuanya berdiri lagi, biar relax.
Sekarang ikuti jari saya, ikuti gerakan jari saya, memutar salah jarum jam. Ya, pertama putar terus lebih cepat, pelan lagi, cepat, tempelkan di dagu. Ya, karena tadi petunjuknya ikuti gerakan tangan saya. Berarti nggak bisa kalau saya kesini, berarti kan ini jejak ya. Ya, itu artinya sudah mulai tidak fokus. Jadi SBG tujuannya memang untuk memfokuskan. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ini Bapak Ibu yang saya hormati, untuk budaya positif yang tepat yaitu kebutuhan dasar manusia. Tentunya setiap manusia itu mempunyai keinginan atau kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi ya. Setiap manusia pasti mempunyai keinginan atau kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ada yang mau menjelaskan tentang kebutuhan dasar? Ini oke, Bu Sulis dulu. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Menurut saya kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan nyaman, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan harga diri. Ya, terima kasih. Kebutuhan dasar manusia ya, kebutuhan dasar manusia itu bisa dari kebutuhan secara fisiologis ya. Kebutuhan itu bermacam-macam ya, tergantung kebutuhan setiap individu itu menghindari kebutuhan yang mungkin berbeda-beda. Silakan Pak. Ya, dari pernyataan berikut, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi seperti ini, ketika peserta didik kita ada yang melanggar aturan, misalkan gelut atau mungkin ada yang berantem, kemudian berangkatnya telat, itu jangan langsung dimarahi, jangan langsung dipanggil atau dimarahi, apalagi dimarahi di depan anak-anak temannya. Itu nanti akan membuat down atau membuat anak tersebut itu jadi tidak percaya diri. Nah, itu efeknya sangat luar biasa secara psikologis, itu tidak baik ya, karena itu akan menyebabkan anak itu jadi traumatik. Nah, jadi alangkah baiknya bagaimana? Sebaiknya itu didekati dulu, atau mungkin kita panggil di ruang khusus gitu ya, jangan di depan anak-anak. Gitu. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sulis tadi, salah satunya bertahan hidup. Ya, setiap individu ya pasti membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Salah satunya apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan makan, ya. Itu salah satunya untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ini kasih sayang dan rasa diterima. Ya, setiap manusia kayak panjenengan semua pasti membutuhkan ya, kebutuhan itu disayangi oleh keluarga, oleh suami, oleh anak didik kita. Rasanya kita akan merasa dihargai, diterima. Seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Ya, yang ketiga, yang keempat kesenangan, fun, dan yang kelima kekuasaan atau power. Di sini saya sajikan studi kasus ya. Studi kasusnya ya. Ini contoh kasus di kelas. Nanti kita sama-sama perhatikan untuk kasus ini ya. Kita untuk ini nanti kita akan mengetahui kebutuhan dasar apa sih yang harus dipenuhi. Sebenarnya anak itu melakukan apa? Ibaratnya anak itu ini tidak
mengikuti peraturan atau mungkin melanggar peraturan sekolah, itu harusnya kita telaah dulu ya, kita gali dulu sebenarnya ada alasan di balik itu. Ya. Studi kasusnya yaitu tentang Pak Dani itu guru wali kelas 6 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Aska. Ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Aska yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Dani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Aska melakukan hal itu? Nah, contohnya ini Aska senang sekali merebut bekal makanan temannya. Itu hampir setiap hari. Jadi Pak Dani itu bingung bagaimana untuk mengatasinya gitu. Ya, coba untuk penanganan kasus satu, untuk kasus Aska, untuk Mas. Di next. Alasan Aska yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Aska adalah apa? Ya, kebutuhan untuk bertahan untuk hidup. Nah, setiap hari yang lainnya membawa bekal. Itu Aska tidak diberikan bekal, makanya dia merebut. Alasan satu itu ya, oh ternyata Aska sedang memenuhi kebutuhan bertahan untuk hidup. Ya. Kemudian alasan yang kedua, ya alasan yang kedua itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Aska adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada banyak alasan anak melakukan hal yang di luar aturan. Jadi jangan dulu kita langsung memvonis anak itu bersalah, tapi kita gali dulu ya. Kalau yang pertama tadi karena bertanggung jawab itu bisa dengan solusi gurunya memberi uang untuk jajan atau memberi makan itu bisa. Oke. Sekaligus melatih anak itu punya rasa empati juga, ya berbagi atau mungkin teman lain yang membawa bekal lebih banyak berbagi dengan yang tidak membawanya. Kemudian yang kasus dua ini biasanya anak itu caper. Ada anak yang memang cari perhatian, anak-anak yang cenderung dia sering berbuat ulah, gitu ya, berbuat ulah, tapi dia itu senang kayak malah senang kalau bikin keributan, itu lucu gitu ya, kayak apa maksudnya ini kalau yang di sini yang kasus dua itu dia memperhatikan temannya, dia merasa senang kalau temannya pada waktu gitu ya, kalau di sini kan biasanya lapor kepada gurunya. Nah akhirnya gurunya itu akan memanggil orang tuanya, ya orang tuanya. Ternyata di rumah mungkin anak itu memang kurang perhatian. Nah setelah itu orang tuanya mulai jadi perhatian kepada Aska itu. Nah itu artinya Aska sedang memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian alasan Aska yang ketiga, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, biasanya kalau ibunya memberikan bekal kok itu saja, misalkan Indomie gitu, lauknya, itu lama-lama anak akan bosan. Akhirnya anak itu akan ingin mencicipi makanan temannya karena merasa bosan dengan bekal yang selalu dibawa oleh ibunya. Itu saja. Nah, maka Aska sedang berusaha memenuhi kebutuhan apa ya? Ya, memenuhi kebutuhannya akan kebebasan, freedom, atau bebas untuk memilih yang dia inginkan. Ya, lanjut Pak Mas. Ya, untuk alasan Aska yang keempat, karena ia melakukannya karena iseng saja, jadi aku nggak kepingin makanan itu, tapi hanya usil, iseng gitu ya. Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesel karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu sangat lucu. Nah maka berarti Aska sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya senang kalau lihat temannya marah itu malah anak senang. Itu memang ada anak-anak tipe yang seperti itu, usil gitu ya, senang gitu. Ya seperti ya kalau dulu seperti itu luar biasa, itu memang anaknya super ya, tapi itulah karena setiap anak itu unik ya Bu, anak itu setiap anak unik, dia mempunyai
mempunyai kemampuan sesuai dengan kodratnya. Jadi kita sebagai guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu adalah pendidikan yang menuntun. Ibaratnya kalau guru itu bagikan seorang petani ya. Kalau petani itu kan telaten ya, memupuk, membuang hamanya gitu. Nah, kita itu menuntun siswa didik kita agar berkembang sesuai dengan kodrat dan zamannya. Ya. Kemudian ini alasan naskah yang kelima, Mas. Karena temannya itu takut dengan dia dan menurut keinginannya, maka sebetulnya Aska sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaannya. Ada anak-anak yang memang dia merasa paling kuat di kelasnya, itu lebih dominan. Biasanya kalau di sini sering kasusnya itu ya Bu, malak gitu. Kalau malak itu biasanya anak-anak yang merasa lebih kuasa dari teman-temannya itu, dia akan cenderung mengancam temannya. Kalau tidak diberikan, maka dia akan mengancam. Jadi teman-temannya itu akan takut. Nah, biasanya tipe-tipe anak seperti ini itu cenderung lebih senang karena dia dominan, gitu, menguasai kelasnya. Itu alangkah baiknya kalau Bapak Ibu semua itu anak didik yang seperti itu ditempatkan menjadi anggota pengurusan kayak dijadikan ketua kelas atau keamanan gitu. Biasanya itu justru malah anak itu akan patuh kepada patuh kepada aturan kelas gitu. Next. Nah, untuk budaya positif yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Mungkin istilah restitusi baru ya Bu. Nanti saya tanyakan posisi kontrol dulu saja. Kira-kira menurut pandangan semua posisi kontrol itu seperti apa? Monggo. Ya, Presiden, monggo. Menurut saya posisi kontrol itu pengendalian Bu. Ya, pengendalian. Pengendalian apa ya, Bapak Ibu dulu? Pengendalian emosi. Di sini kita akan menjelaskan tentang posisi kontrol restitusi. Di sini berarti posisi kontrol kita. Ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, ya, seperti tadi kasusnya Aska, lantas kita tidak serta-merta langsung menyalahkan anak. Seyogianya kita harus menggali dulu alasan anak itu melakukan kesalahan. Jadi posisi kontrol guru itu sebenarnya ada 6, ya. Posisi kontrol guru ada 5, yang pertama itu guru posisinya sebagai penghukum, ya. Kemudian 2, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Keempat, posisi guru sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu dari 5 posisi kontrol restitusi ini. Ya, kita masuk ke tabel. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5 bagian. Di sini ada identitas gagal. Identitas gagal termasuk faktor eksternal, ya. Ada identitas berhasil, sukses, tapi faktor eksternal. Di sini akan saya jelaskan untuk posisi guru sebagai penghukum. Ya, posisi guru sebagai penghukum, yaitu contohnya biasanya guru itu lebih menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti gitu ya. Biasanya dia langsung marah-marah, terus tidak memberi kesempatan anak itu untuk membela diri, gitu. Ya, tapi hasilnya anak itu malah jadi pemberontak, biasanya malah jadi pendendam. Saya saja dulu ya, waktu masih kecil masih ingat sampai sekarang, ketika saya dihukum oleh guru karena tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Nah, untuk guru saat ini sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro sudah tidak boleh seperti itu. Jadi guru itu benar-benar menuntun anak. Ketika melakukan kesalahan juga kita harus gali dulu, kita ajak bicara dulu. Nah, posisi penghukum ini itu tidak direkomendasi untuk guru saat ini, ya. Menghukum, kemudian resikonya atau hasilnya, dampaknya anak itu malah mengulangi kesalahan itu, dan anak itu malah tidak jerah, tapi malah dia
dia ada biasanya rasa marah gitu. Dia menempatkan identitas berkualitas di dunia berkualitasnya itu guru itu di luar, jadi dianggapnya itu adalah momen buruknya bagi murid ini. Kemudian membuat orang merasa bersalah, ya itu biasanya diceramain dulu. Kemudian dia menyampaikan kepada anak, misalkan gini contohnya, kamu seharusnya tidak seperti itu, kamu harusnya datang lebih awal gitu. Kamu seperti itu terus, kamu gak kasihan sama guru? Bagaimana kalau guru nanti ditegur sama ibu kepala sekolah, kamu gak kasihan? Kamu melakukan itu demi guru gitu. Biasanya kalau akhirnya anak itu jadi merasa bersalah, dia merasa bahwa karena sikap dia akan menyebabkan guru itu jadi ditegur oleh atasannya. Nah, anak itu tapi akhirnya anak itu jadi merasa rendah diri, ya akhirnya menjadi rendah diri. Kemudian identitas berhasil sukses tapi kontrol dari luar itu contohnya mengharap imbalan dan ketergantungan pada orang lain, ya. Kemudian membuat alasan-alasan untuk muridnya itu guru berbuat. Nah, kalau misalkan posisi guru menjadi teman, itu biasanya guru itu berbicaranya ramah, akrab gitu ya, akrab gitu. Kadang ya, loh kok kamu misalkan contohnya ini, loh kok kamu datang terlambat sayang gitu. Itu dia lebih ramah, lebih dekat gitu. Lain kali misalkan besok jangan kayak gitu lagi ya. Nah, kamu itu ada saja, kamu gak boleh seperti itu lagi gitu. Itu seperti teman, ya. Tapi itu masih faktor eksternal. Anak itu mungkin akan nurut dengan guru yang seperti itu, tapi guru yang lain tidak seperti itu. Jadi dia hanya ketergantungan dengan guru yang mungkin memberikan perhatian seperti teman, tapi ketika digantikan oleh guru lain, anak itu tidak memperlakukan sama dengan guru yang melakukan seperti teman. Ya, kemudian posisi pemantau. Ya, posisi pemantau biasanya lebih cenderung mengingatkan aturan-aturan sekolah. Misalkan ada anak terlambat, ya kamu datang terlambat, kamu tahu nggak resikonya kalau kamu datang terlambat? Keyakinan kelas kamu apa kalau datang terlambat? Mungkin dihukum atau mengerjakan tugas tambahan atau apa? Nah, ini termasuk berhasil sukses, tetapi itu masih faktor eksternal. Next, Pak Dimas. Ya, baik Bapak Ibu semua, jadi posisi kontrol guru atau restitusi. Dari kelima posisi kontrol guru, diharapkan guru itu memposisikan sebagai manajer. Ya, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ajak duduk bersama untuk mencari solusi. Ya, kita cari solusinya, alasannya anak melakukan karena faktor apa mungkin dari rumahnya, dia mempunyai faktor eksternal dari rumah seperti itu. Pak Dimas. Nah, posisi kontrol guru di antara tadi sudah dijelaskan ya, posisi kontrol dari 5 posisi kontrol guru itu sebaiknya guru itu memposisikan diri sebagai manajer. Next. Ya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi, penyelesaian masalah, okay? Yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. 5 posisi kontrol. Nanti ini ada tayangan tentang sebuah kasus di sekolah. Ini memposisikan guru sebagai 5 posisi kontrol itu.
video tentang 5 posisi kontrol guru. Jelas nih Bapak Ibu, sangat jelas sekali. Jadi harapan kita semua, kita sebagai guru bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Oke, ya, next Pak. Nah, untuk budaya positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Ya, segitiga ini masih istilah baru nih. Segitiga restitusi adalah satu cara ya. Jadi ketika anak didik kita melakukan kesalahan itu, kita ajak duduk bersama ya. Kita duduk bersama, kita menggali alasan-alasannya gitu. Kita memposisikan guru sebagai posisi kontrol manager, oke? Segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas dari anak yang gagal tadi menjadi identitas sukses. Ya. Di tahapan, di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Ya, dan satu cara kita menyelesaikan masalah dengan siswa yaitu dengan cara 1 menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dari kita menangani permasalahan siswa itu, kita nanti akan menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Ya, kemudian ini untuk langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi sebelumnya itu ditanya dulu ya, kenapa kok datang terlambat gitu. Terus mungkin anak itu akan menyampaikan alasannya. Kemudian kita pun memberi contoh, iya dulu juga pernah terlambat, tapi kemudian hari sudah diperbaiki lagi gitu ya. Kemudian kita bukan kita setuju dengan tindakan siswa yang terlambat, akan tetapi kita menguatkan hatinya. Jadi ketika anak terlambat itu ya setiap manusia kita akan bisa, setiap manusia juga pernah melakukan kesalahan gitu. Akan tetapi akan lebih cepat untuk diperbaiki, akan lebih baik itu cepat diperbaiki. Next. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua yaitu menstabilkan identitas. Salah satunya berbuat salah itu harus yang manusiawi, itu contoh ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. 2, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang keempat, Bapak Ibu di sini tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak di sini tidak tertarik ingin mencari tahu ya siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sini saya juga hanya ingin mencari solusi ya. Kita akan mencari solusi. Yang kelima, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Next. Kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu yang dilakukan itu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Saya sudah membuat video kasus siswa terlambat masuk sekolah. Ya, ini contoh cara menyelesaikan masalah menggunakan tahapan restitusi. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Monggo barangkali ada yang mau bertanya. Monggo.
iya, monggo. Ya. Ini tadi ada mengenai keyakinan ya. Keyakinan itu dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu antara siswa dengan guru. Benar. Antara murid dengan guru sama saja, Nah, ini yang mau saya tanyakan yaitu bagaimana cara untuk membuat keyakinan yang sudah dibuat di kelas itu bisa terlaksana atau bisa dilaksanakan seperti itu, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara untuk membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati dapat terlaksana, ya. Pelan-pelan itu akan efektif, ya, akan efektif apabila yang membuat adalah orang yang menjadi pantauannya. Nah, karena membuat kesepakatan kelas itu akan dilibatkan siswa juga menyepakati. Nah, jadi karena dibuat bersama dan disepakati bersama, sehingga nantinya semua pihak atau semua bisa melaksanakan itu dengan senang, ya, dengan senang hati. Ketika anak itu melakukan kesalahan atau melanggar aturan, tinggal ditanyakan saja ke anak tersebut, hal tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah kita sepakati tidak, seperti itu. Jadi ketika anak melakukan atau melakukan kesalahan atau melanggar aturan, tidak kembalikan lagi, ya, keyakinan kelas yang sudah disepakati, seperti itu. Nanti anak akan menjalankan sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Untuk? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk bertanya, Bu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Marfi bahwa untuk membuat kesepakatan kelas harus menggunakan kalimat atau pernyataan yang positif. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah boleh ketika kita membuat keyakinan kelas itu menggunakan kalimat negatif, dan kenapa kok harus menggunakan kalimat yang positif? Seperti itu. Terima kasih, Bu Marfi. Ya, terima kasih Pak Dimas. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ya, bahwa untuk membuat kesepakatan kelas itu kita menghindari kalimat negatif. Nah, jika keyakinan kelas itu sudah dibuat tapi ada kalimat yang masih negatif, gitu ya, kita sederhanakan, kita membuat kalimat sebisa mungkin kita menghindari itu, ya. Misalkan kalimat negatif itu kan, misalkan contohnya di sini, anak-anak di sini kan tidak boleh jajan di luar lingkungan SD, gitu ya. Mungkin dibuat kesepakatan kelas, jangan seperti ini, jangan dilarang jajan di luar sekolah. Mungkin bisa diganti dengan kata lain yang lebih positif. Misalkan hanya boleh jajan di lingkungan sekolah, gitu. Tidak ada kata di dalam, jangan, gitu. Jadi untuk membuat keyakinan kelas dengan pernyataan-pernyataan kebinaikan yang dibacakan itu sebisa mungkin menghindari kalimat-kalimat negatif. Seperti itu, Pak Dimas. Saya rasa untuk diseminasi pada siang hari ini sudah cukup, ya. Alhamdulillah kita telah selesai pada penghujung acara. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Padanya kami sampaikan terima kasih Bapak Ibu untuk acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.